Shalom. Puji Tuhan. Saya selalu merasa mantap kalau ada duduk di sini. Walaupun kaki saya tidak bisa bersila lama-lama. Tadi nyelonjor balik lagi, nyelonjor lagi, balik lagi. Tapi saya menikmati sesuatu. Mendengar suara Tuhan adalah hal yang penting dan wajib buat setiap orang. Dan ini tidak bicara soal keren-kerenan, karena saya bisa dengar suara Tuhan. Ini bukan soal keren, tetapi ini adalah suatu kewajiban bagi setiap orang percaya dengar suara Tuhan personally, pribadi, bukan kolektif. Ini syarat. Kalau saudara mau dikatakan saya adalah bagian dari kawanan domba Allah. Nah, saya mau ngajak kita melihat dari Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Yohanes 10. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saya ajak baca lagi ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, kalau baca dari ayat tadi, maka bagian mendengarkan suara gembala adalah bagian penting. Ya, mendengarkan itu datang, kalau dalam bahasa Ibrani, datang dari kata sama. Waktu lalu saya pernah bicara tentang ada satu bagian penting dalam Alkitab, kata Shema Israel, gitu kan? Nah, Shema itu dengarkan. Nah, dengar itu gimana? Dengar itu bukan cuma ya ada suara tuh, gitu. Bukan cuma begitu. Mendengarkan di sini artinya mendengar, membuka hati, dan melakukan. Jadi, ketika orang Israel dengarkan, maka yang diminta bukan hanya dengar kedengaran, tetapi juga dia diminta untuk membuka hatinya dan siap melakukan, segera melakukan setelah dengar. Sebenarnya bahasa Indonesia, kalau kita juga di sekolahan, dengarkan maksudnya apa? Menyimak, bukan cuma asal dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyimak lagi dari apa yang kita baca tadi, bahwa ciri khas syarat menjadi kawanan domba adalah soal mendengarkan. Yang menarik, saya akan baca ulang dari yang pertama, adalah untuk dia penjaga buka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Rupanya Tuhan atau gembala kita nggak senang dombanya itu selalu di kandang, nggak suka. Jadi pagi-pagi dia buka pintu, lalu disuruh keluar semua, lalu dia menuntun. Nuntunnya bukan nuntun kayak anak kita nuntun anak itu, enggak. Saya memperhatikan ini ada dua macam cara menggembala.
Satu, menggembala bebek. Kebetulan saya sering lihat karena di rumah saya sering bebek lewat. Saya rumahnya di Riung, Bandung. Ya, di depan rumah saya itu sering ada rombongan bebek. Wek, 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 wek. Udah jauh, udah kedengeran. Itu bebek lagi lewat. Wek, 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 wek. Ratusan ekor. Jalan. Gembalanya di mana? Di paling belakang. Pegang tongkat. Hei. Lurus. Oh, kira-kira. Maka si bebek itu, kalau ada yang melenceng ke kiri, ke kanan, diarahkan. Digebah-gebah gitu ya. Nah, itu gembala model, gembala bebek. Ya, begitu. Tapi, kalau gembala domba, lain. Gembalanya nggak di belakang, hus, 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 hus. Nggak begitu-begituan. Gembala domba, dia sesudah dombanya keluar, dia jalan saja. Saya sebenarnya mau bawa klip, lupa. Sudah di jalan, udah sampai sini, lah ketinggalan flash disk saya. Ya udah, nggak apa-apa, saya nggak pakai flash disk. Saya sudah siapkan klip. Klip itu, saudara, saya yakin yang suka WhatsApp-an, Facebook-an pasti dapat, karena itu belakangan ini. Ada ceritanya di ini Skandinavia ya, di Norwegiaan gitu. Ada orang kalau domba-domba sama tuh, wah tersebar gitu ya, teracak-acak di sana sini. Lalu ditantang, itu tuh bisa dipanggil domba itu ya, sok cobaan gitu ya, cobain. Orang-orang sebutin namanya. Wah, kalau di sana kasih nama yang rada keren dikit ya, nggak kayak kita. Dombanya namanya Bella, gitu ya. Bella, Bella, Bella. Wah, udah teriak-teriak, dicuekin sama si domba. Asik aja dombanya merumput gitu ya, merumput. Wah, yang keketawaan yang manggilnya, karena nggak berhasil. Ganti lagi orang, manggil lagi. Cuek, dombanya cuek. Tapi begitu gembala aslinya datang, begitu dia panggil namanya, Bella, Bella, gitu ya. Mulai si dombanya itu, yang tadinya asik merumput, langsung celengak-celengok. Dia tegakkan lehernya. Sebentar lagi ada suara be, sono sini pulang be. Wah, saya lihat kalau gembalanya yang manggil, si dombanya bereaksi. Lalu dipanggil lagi, gitu ya. Wah, mulai nyamperin. Ketika mulai nyamperin, si gembala ini masuk ke dalam pagar, dia mulai jalan. Ternyata si gembalanya nggak usah peduliin, kumpulin gitu. Si gembalanya cukup jalan saja. Maka ternyata semua dombanya ngikutin. Dia jalan saja. Dia jalan, si dombanya ngabring, ngikutin dia. Saya lihat, nah ini yang benar. Wah, ini kejadian. Siapa yang sudah nonton itu? Bahwa gembala ini sudah lihat. Ada banyak juga yang lain. Benar kan? Cerita saya benar kan? Ternyata ngangon domba beda sama ngangon bebek. Nah, saudara dan saya disebut kawanan domba Allah. Apakah saudara disebut kawanan bebek Allah? Nah, yang mana nih? Yang benar kawanan bebeknya Allah apa kawanan dombanya Allah? Dombanya Allah. Maka untuk kawanan domba, urusan mendengar, urusan kenal menjadi sangat penting. Ya, urusan kenal sama gembalanya itu urusan paling utama. Kalau saudara kawanan bebeknya Allah, tidak usah kenal, tenang aja pasti digebuk. Kalau saudara minggir-minggir, ada yang ceprek di belakang. Kalau saudara mulai jalan mau ngikutin ke sendiri,
saudara dicepret di belakang. Itu namanya saudara kawanan bebek. Kalau menunggu, tenang aja, Tuhan kan nggak negur saya nggak salah. Kuma saya hidup, gitu ya. Itu saudara mau jadi kawanan bebek. Ya. Saya rasa di sini saya lihat bukan bebek, sebab biarpun tadi saya datang lebih awal, semua sudah datang, semua nggak ada yang suruh juga, langsung sudah doa. Wah, benar ini. Ya, sebut kawanan domba Allah, maka ciri utamanya, ciri utama yang pertama adalah si domba ini selalu mau ikut suara gembalanya. Memang domba itu kecenderungannya selalu ikut pemimpin. Ikut baik pemimpin, suara domba pemimpinnya atau suara gembalanya. Itu cenderung begitu semua. Nah, kalau si domba tidak kenal suara gembala yang benar, maka yang tadi ada orang bilang nyebut-nyebut namanya, maka si domba ini pasti ngikut aja. Kalau nggak kenal, benar nggak? Kan enggak. Oh, ini kenal nama saya, berarti ini gembala saya. Dia bisa sebutkan, dia tahu. Oh, dia tahu saya. Wah, kalau gitu saya harus nurut. Hari ini banyak orang Kristen karena sedikit dia bisa tahu tentang dirinya, dia pikir ini orang hebat, harus saya ikutin. Ternyata yang begitu tukang tipu. Banyak kan? Banyak orang Kristen terkagum-kagum. Karena apa? Saya kok ketahuan dukun ini hebat. Ya, dukun ini. Karena apa? Di waktu saya di rumah tuh, tetangga saya, dia bilang, sekarang saya ikut kepercayaan. Saya bilang, saya tahunya dia Muslim, tapi kemudian dia bilang hari ini, saya ikut kepercayaan. Emang kalau Muslim bukan percaya? Saya bilang percaya sama agamanya ya gitu. Enggak, ini ada orang, dia bilang, orang hebat. Dia bisa tahu keinginan saya, dia bisa tahu apa masalah saya. Lalu dia ikut, ternyata ini aliran sesat. Tahu nggak kenapa aliran macam-macam yang kemarin di Kalimantan yang diobrak-abrik, di sana sini banyak ya, termasuk orang Kristen. Ya, banyak ikut-ikut aliran yang sesat itu. Kenapa coba? Karena dia ngerasa gini, asal bisa ngerti dikit saja, wah ini udah bener. Artinya domba ini nggak kenal suara tuannya, nggak kenal suara gembalanya. Gawat. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sudah kenal betul nggak suara gembalanya? Suara Tuhan kita. Bukan cuma suara yang dia perlu kenal, tetapi tindak tanduk, kebiasaan gembala, keinginannya, kecenderungannya, pengennya apa. Itu perlu kita pahami, perlu pelajari. Karena kita tidak digembalakan secara bebek. Karena gembalanya akan jalan di depan. Dia jalan saja. Tahu nggak kenapa di Alkitab disebut ada domba yang hilang? Karena ada domba yang lagi asik merumput dan kebetulan warna rumputnya pink. Beda dengan yang lain. Dia lagi asik. Yang ini taste-nya lebih enak. Dia lagi merumput sama temennya. Tiba-tiba gembalanya bilang, "Hei," gitu. "Ayo kita pindah jalan." Gembalanya kan jalan di depan. Sementara domba-domba yang lain ngikut jalan, dia bilang, "Nanti enak." Dia bilang, "Saya lagi menikmati ini. Itu jalan aja, biarin." Begitu selesai, dia cilang-cilang, nggak ada, sepi semua. Dan dia bingung. Persoalannya, domba itu kalau nggak ada teman, dia stres. Nah,
Tante, ini tetangga saya nih di Riung Bandung. Nah, di Riung tempat saya itu suka banyak domba tersesat juga. Kalau domba sebanyakan, antang-antang saja. Tapi kalau ada domba sendiri ribut, bek, saya udah tahu ini ada yang nyasar ini, bek. Dia bingung, bek, sampai ketakutan, makin takut, makin stres, makin salah jalannya. Maka nggak aneh, domba yang lagi sendirian itu gampang keprosok, karena dia cari, dia nggak pernah perhatikan jalannya, terus masuk jurang. Karena kemarin ini ada domba yang saya nggak ngerti segede gitu bisa masuk selokan pas kakinya, terus nggak bisa naik. Itu dekat rumah saya juga. Sampai tetangga-tetangga sibuk ngangkat domba itu keluar. Ini kalau tersesat sendiri, domba itu suka kayak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus perhatikan benar-benar kita bisa dengar suara gembala. Jangan bikin angin lalu ketika dia bicara, ketika dia bersikap, ketika dia berjalan, ngikut. Mata kita harus selalu ngelihat gembala. Nggak boleh asik sendiri. Bagaimana sih caranya supaya saya bisa belajar mengerti, dengar suara Tuhan? Nah, saya ada yang nanya, gimana? Saya pernah ngalamin dengar suara. Waktu itu saya SMA, galau-galaunya hidup, sedang galau sekali. Saya di rumah, di belakang rumah itu kami pohon tanam pinus banyak sekali dari dulu. Itu tempat saya suka sekali nongkrong di situ karena sepi. Dan saya mau nangis, mau teriak, gak ada yang peduli. Karena nggak kedengaran karena siapa-siapa. Jadi itu tempat yang enak buat saya. Dan ketika waktu itu saya lagi galau, saya takut tentang masa depan saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu, saya takut. Saya masih ingat perasaan itu karena saya ketakutan. Takut tentang masa depan saya. Saya hidup tidak dengan orang tua. Orang tua saya, saya hidup sendiri ngadepin, bayangkan, mau lulus SMA, terus bingung. Saya takut betul-betul. Sementara saya duduk di bawah pohon pinus itu, saya sambil nangis, udah nggak tahu. Tahu-tahu di antara suara pohon itu, kami itu kena angin kan pohon pinus. Tiba-tiba ada suaranya lebih ngebas. Jangan takut. Saya dengar suaranya sayup-sayup. Jangan takut. Makin keras suaranya. Jangan takut. Percaya nggak? Siapa takut? Langsung melotot, langsung sulang-cilup. Wah, jangan takut. Tahu nggak? Dalam hati saya tahu itu Tuhan yang ngomong. Tapi sudah itu saya lari sampai jatuh, kena akar, kena apa, masuk ke dalam rumah. Waktu itu ketemu AI saya, ya, bibi saya. Aduh, kata AI saya, kenapa? Saya bilang, sudah di kamar, saya bilang, enggak apa-apa. Sampai dia, Tuhan, jangan ngomong lagi, saya serem. Wah, tapi dengan suara Tuhan bukan kayak gitu, saudara. Ya kalau Tuhan ngomong, gitu, saudara bisa kelenger. Musa naik ke Gunung Sinai, ketemu Tuhan. Orang Israel nggak boleh lihat mukanya Musa. Musa juga kalau ketemu Tuhan harus tutup semua. Kenapa? Mati. Jadi jangan ngarep kali-kali Tuhan, tunjukkan wajahmu padaku. Jangan ngomong kayak gitu. Ya, jangan. Dengar suara Tuhan. Belajar di mana? Firman Tuhan. Belajar mengerti seperti apa keinginan hati Tuhan. Tuhan tuh mau apa? Lalu belajar peka. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat teman. Tuhan juga bicara lewat firman Tuhan seperti ini, teguran seperti ini, atau nasihat seperti ini. Tuhan bicara lewat para hamba-hamba Tuhan, lewat banyak hal, mungkin dalam satu keadaan. Saudara, yang diperlukan adalah kepekaan. Peka, dengar. Saudara, kapan bisa peka? Kalau saudara membiasakan diri untuk
mengerti tentang Tuhan. Dari firman Tuhan. Ayub 33 ayat 14 bilang begini, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tapi orang tidak memperhatikan. Itu di Ayub bilang begitu. Ternyata Tuhan bicara itu dengan berbagai cara. Nah, itu yang pertama. Saudara, yang kedua saya ingin mengajak saudara untuk bilang begini. Oke, perlu penting dengar suara, tetapi hanya dengan kurang. Saya ingin mengajak saudara untuk yang berdua adalah memprioritaskan gembala. Hidup kita itu sebagai kawanan domba Allah perlu memprioritaskan gembala. Gak bisa. Saya pernah bilang begini, diprotes. Di mana-mana agama mah, nah, kalau ngomongnya gitu, agama gini. Amun tenguntungkeun tong diturutan. Ini orang luar yang ngomong. Saya ikut satu kepercayaan karena ada benefitnya buat saya. Kan gitu. Ada orang Kristen juga gini, kenapa ke gereja? Supaya diberi berkat. Nah, kalau Allah berkat, ulah. Benar tak? Nah, itu kira-kira sama begitu. Tapi saya hari ini mau bilang begini, saudara, kita ini kawanan domba Allah. Ketika kita kawanan domba Allah, karena lihat sifatnya, penggembalaannya, dia jalan di depan. Maka yang dituntut adalah kitanya memprioritaskan dia. Jangan asik, tadi saya bilang, ke amun asik dapat rumput yang gembala keheula, ieu keur geunah. Bukan begitu. Bukan bilang gini, ini tempatnya lagi asik. Gus we, biarin aja lah gembala mah gembala, saya. Kumaha saya. Ingat, gembala itu lebih tahu dari kita. Hari ini Anda asik dengan segumpal rumput. Tapi kebutuhan kita kan bukan hanya segumpal. Kebutuhan kita jauh lebih besar dari itu. Dan siapa yang paham? Kata Mazmur 23, Tuhan itu adalah gembalaku. Dia mengantarku kemana? Ke air yang tenang, ke rumput yang... Ada nggak gembala gini? Saya mau ke padang tandus. Udah aja, biarinlah domba saya paek-paek. Ada nggak gembala kayak gitu? Itu mah ya gembala upahan. Tahu nggak? Bukan punya dia dombanya. Kuman dia yang resep-resepan gitu ya. Itu kira-kira kayak. Nah, karena kita punya gembala yang kita tahu pasti bahwa dia baik buat kita, dia itu memperhatikan kita, kitanya perlu memprioritaskan dia. Yesaya 52 ayat 6 bilang begini, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Itu Yesaya bilang, satu hari umatku akan mengenal namaku. Apa arti dari mengenal? Bukan cuma kenal, oh ya namanya, saya namanya Anda, ya tahu Anda. Bukan, kenal itu artinya ya tahu sampai sifatnya, keinginannya, semua. Apa kalau pribadi saya dikenal. Nah, satu hari umatku akan mengenal aku, kata firman Tuhan. Ini yang diminta. Kapan orang bisa begitu jadi mengenal dia? Kalau saudara memprioritaskan dia. Saudara asal ya ketemu dengan saya, misalnya nih, kita ketemu di sini. Kalau cuma sekali begini, saudara kenal saya enggak? Hanya tahu sebatas yang saya cerita, benar nggak? Kapan mulai mengenal? Kalau punya hubungan dengan saya, betul? Kapan bisa mulai hubungan? Ketika saudara bilang, oh saya mau berkenalan, saya mau berhubungan. Artinya mulai ngasih apa? Prioritas. Betul? Tanpa prioritas, saudara tidak akan kenal. Saudara tidak ngasih dia nomor satu. Saya ini loh. Nah, yang menarik tadi saya bilang begini. Waktu awal bilang, Tuhan keluarkan kita dari kandang tiap hari.
Kapan Tuhan memimpin berjalan di depan dan kita perlu ikut Dia di luar kandang? Benar? Di luar kandang. Pada waktu Anda sedang kerja, waktu saudara-saudara lagi di luar, bukan di dalam gereja, itulah waktunya saudara perlu ngikut Dia. Matanya prioritas sama Dia. Kenapa selama ini ada banyak di gereja rohani banget, di luar rohanah banget? Kenapa? Karena dia pikir ikut Tuhan hanya di gereja, di luar nggak perlu ikut. Kata Tuhan, Dia keluarkan kita dari kandang, Dia pimpin menggembalakan kita di keseharian itu. Di mana? Dia jalan di depan. Pada buat ngapain? Untuk waktunya domba-domba itu main-main. Waktu merumput di luar, cari makan, cari penghasilan, itu waktunya saudara perlu terus-terusan mandang Dia, memprioritaskan Dia. Orang Kristen di luar waktu kerjanya itu dia selalu mandang Tuhan, mikirkan Tuhan. Waktu dia bisnis, maka dia tetap akan punya nilai yang baik. Dan waktu dia kerja, dia jadi garam, jadi terang. Betul nggak? Tapi walaupun dia tokoh besar di dalam gereja, tapi kalau lagi di luar, bisnisnya kayak juri. Jadi berkat, jadi garam nggak? Enggak. Nggak ada urusan sama titel, nggak ada urusan sama jabatan. Itu sebabnya ketika saudara keluar di keseharian, lihat, itulah waktunya saudara prioritaskan Dia. Di luar itu belajar Tuhan maunya kemana, arah saya kemana. Hari ini bisnis kita kan lagi nggak bagus semua. Tahu nggak bagusnya kenapa? Karena kita sudah masuk pasar bebas. Semua tough, semua keras, semuanya nggak bisa ambil cuan gede. Cuannya kecil-kecil kan. Tahu kalau kecil-kecil, yang biasa gede kan jadi bilang apa? Jelek sekarang, gitu kan? Tapi masih ada cuan, gitu. Masih ada untungnya. Bukan jelek, dikecilin. Berarti apa? Harus kerja lebih keras, harus lebih kokoh, lebih tangguh. Dan jangan salah, lebih ngandelin Tuhan. Nah, karena itu kita perlu selalu sekarang deh, makin susah, makin mandang Tuhan, makin prioritaskan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, ya. Nggak usah nyari yang pelangi, hijau aja cukup. Oke, kalau pelangi susah. Nah, itu kenapa kita perlu memprioritaskan Dia. Nggak cukup, karena kalau kita jadi orang Kristen hanya sekedar tahu Tuhan, hanya sekedar ya Tuhan tolong saya, tapi saudara tidak mengalami, kenal persis. Karena nanti di luar itu kan nggak bisa cuma kenal. Saudara harus mengerti benar isi hatinya Tuhan kayak apa, baru bisa jalan. Nah, yang ketiga adalah gini, semua di mana saja kalau ada kawanan domba itu nggak peternakan yang melihara domba dari baru lahir sampai mati harus di sini. Ada nggak? Nggak boleh jual, nggak boleh. Pelihara aja. Sudah sampai besar, tambun, udah tunggu sampai mati lah di sini. Ada nggak? Nggak ada. Itu namanya gembala kurang kerjaan, ya, peternak kurang kerjaan. Di mana-mana semua mengusahakan suatu kawanan peternakan untuk menghasilkan keuntungan. Betul? Keuntungan bagi siapa? Pemilik. Betul? Harus memberikan keuntungan bagi pemilik. Dasar domba ini luar biasa. Ini domba orang Kristen, ini lain. Tuhan, aku ini kawanan dombamu, maka yang harus diuntungkan saya. Oh, ini banyak loh yang gitu.
Yang untung harus saya, bukan Tuhan, saya. Yang kata dombanya gini, kalau dombanya begini, bilang, "Gembala, saya hari ini mau ke ladang yang sono, ke lapangan sana. Pokoknya mau ke sana. Maaf ya, jangan cukur bulu saya. Jangan sekali-kali mikir-mikir tentang stick. Jangan sekali-kali apalagi bilang lamb chop, no way." Kira-kira ya susah ya punya domba kayak begini. Itu langsung langsung masuk penjagalan itu kalau sama itu. Kira-kira semua kawanan domba itu harus punya memberikan benefit, memberikan keuntungan atau memenuhi tujuan dari si pemilik. Benar? Betul kan? Harus gitu. Nah, kita ini kawanan domba siapa? Allah. Maka keberadaan kita harus apa? Harus sesuai, harus memenuhi apa yang diinginkan oleh pemilik. Kita harus memberikan keuntungan, menghasilkan sesuatu bagi kepentingan pemilik kita. Nah, aduh, saya mah nggak mau terikat, saya nggak mau ada domba kayak gitu kan. Nah, namanya itu bukan dalam kawanan domba, namanya itu domba gunung, ya. Itu namanya domba hutan liar. Nggak usah pakai gembala yang itu mah. Memang nggak akan ada urusan dia harus mau diapa-apain sama gembalanya, bebas lah, ya. Tapi mau dimakan singa ya dimakan singa, mau dimakan dikejar serigala ya dikejar serigala, mati-matian nggak sendiri di sono gitu. Kira-kira gitu. Tapi saudara dilindungi oleh Tuhan. Saudara dalam kawanan ini terpelihara. Jangan bilang begini, "Oh kalau gitu enak aja Tuhan. Oh mau untungnya aja, mau enaknya aja. Saya masa jadi saya diperah lagi nih." Sabar saudara. Saudara, kalau Tuhan menggembalakan kita, Dia penuhi semua kebutuhan kita. Betul nggak? Dia nggak mau di antara kita ada yang sakit. Dia nggak mau di antara kita ada yang cacat. Dia pelihara kita luar biasa. Tapi kalau sudah kita dipelihara, apa yang bisa kita berikan buat Dia? Apa? Jadi, kalau Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Ya, itu? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Tuhan tuh punya tujuan dalam hidup kita. Punya rencana, karena dipersiapkan Allah. Dipersiapkan. Punya rencana, punya tujuan atas hidup kita semua. Bahkan untuk masing-masing kita. Karena itu, kalau bilang saya ini kawanan domba Allah, coba perhatikan. Saya ini termasuk dombanya yang mana? Beri-beri atau domba pedaging? Ya, kalau beri-beri udah tahu. Berarti apa yang diambil? Bulunya, gitu ya? Bulunya. Saya akan menghasilkan bulu yang bagus, yang panjang, yang cepat bertumbuh lagi dan segala macam. Cukur, nggak rugi domba, malah enak. Seger. Tapi dia akan lebih kasep, kan gitu kan? Kalau udah dicukur kan di mana-mana orang lebih kasep, bener nggak? Yang laki-laki, yang perempuan kalau sudah dipangkas lebih cantik kan? Itu menghasilkan. Tapi buat dia juga, dia boleh bangga, dia boleh lebih indah dipakai Tuhan. Memberikan sesuatu, fungsinya berjalan sesuai. Saudara-saudara, ketika kita berkumpul di sini, bagian dari jemaat ini, bagian dari kelompok ini bilang, saya ini kawanan domba Allah. Fungsinya jalan. Fungsinya jalan.
Saya apa sumbangsi saya? Apa peran saya? Apa yang saya bisa berikan? Supaya apa? Tujuan Tuhan dengan saya dalam di sini kecapai. Betul? Kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:31 begini. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Segala sesuatu, termasuk waktu kita kerja, waktu segala macam. Fungsi saya jalan enggak? Apa tujuan Tuhan untuk saya di sini? Waktu bisnis ini, tujuan Tuhan tercapai enggak? Maka hari ini saya bilang, pastikan diri saudara adalah bagian dari kawanan domba ini, dan bukan kambing yang menyelinap di kawanan. Betul? Soalnya kalau kambing, dia senang ikut-ikutan domba, karena kadang-kadang dia ke bawah, pikir di kawanan ini selalu dibawanya tuh rumputnya enak-enak melulu. Jadi selalu akan ada yang dari luar yang ikutan. Betul? Akan ada ikut. Tapi kemudian kalau kambing yang menyelinap ini ya susah. Ya, susah. Ngajak bikin persoalan di dalam. Karena kambing itu gak biasa digembalakan. Keras kepala. Ya. Bandel. Nah, bandelnya beneran. Jangan bikin HP ini bandel, bukan gitu. Beda sama bandelnya HP ya. Kalau HP bandel itu artinya kuat. Kalau ini bandelnya gini, disuruh ke kiri ke kanan ya. Kalau suruh maju malah mundur. Nah itu bahaya. Nah nggak bagus. Ingat, satu hari nanti Tuhan akan kumpulkan kita semua. Satu hari. Di Matius 25 bilang begini. Semua bangsa dikumpulkan di hadapannya dan ia akan pisahkan mana domba, mana kambing. Baru ketahuan, dipisahkan. Buat kambing ada tempatnya sendiri, buat domba ada berkatnya sendiri. Saudara, pastikan bahwa Anda adalah kawanan domba yang baik. Amin. Kalau ada itu, saudara jadi kawanan domba yang baik, maka selain berkat Tuhan, karena Tuhan janji pemeliharaannya, tapi saudara pun dipimpin, nggak akan jadi domba yang suka hilang, tersesat. Enak kan kalau tersesat? Tadi saya udah cerita, gebur, masuk, jeblos sana sini, wah, mbek-mbekan sana sini. Orang Kristen banyak yang tiap hari ngeluh, ngembek kan gitu, ngeluh itu teh. Aduh, UQ, nah hanya UQ, wah segala macam. Hari ini, sebel pisan, udah dagang, wah segala macam. Nah itu ngembek semua. Ya, nah tapi orang Kristen yang dipimpin pasti nggak ngembek. Karena apa? Karena dipimpin, dia berkatnya ada, betul. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sudah diberkati Tuhan.